jago hafalan, jago juga jualan. Kira-kira gimana ya cara bagi waktu untuk hafalan, untuk jualan, supaya hafalannya nggak keteteran, jualannya juga tetap lancar. Narasumber kita kali ini nih, selain hafalannya itu mantap jiwa, terus juga jualannya ini, bisnisnya lancar jaya. Nah, ditambah lagi beliau ini adalah seorang ibu muda yang punya 2 anak-anak yang masih kecil. Wah, ngelihatnya aja, kalau saya nih ngelihat beliau, itu rasanya kayak aduh rempong, aduh gini nanti bisa nggak ya, kayak gitu. Jadi narasumber kita kali ini nih adalah orang yang luar biasa, bisa membagi waktu, bisa membagi porsi gitu untuk antara menghafal dan urusan-urusan pribadi yang lainnya. Alhamdulillah, when I found Islam, it blooms in my soul. Langsung aja kalau gitu kita tanya-tanya sama narasumber kita tentang gimana caranya menjaga hafalan dan juga mengurus urusan yang lain di luar itu. Assalamualaikum Mbak Ulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Mbak Ulia? Ya, alhamdulillah baik. Jadi kesibukannya Mbak Ulia nih sekarang apa sih? Kalau sekarang ibu rumah tangga, kemudian ngajar Al-Quran, dan nyambi jualan juga, dan nyambi ya agenda-agenda lain juga. Ini yang paling sibuk yang mana nih kira-kira? Semuanya sama sih porsinya. Oh, semuanya. Mau jalan, Ya. mau ngajar apa gitu sama. Iya. Jadi kita mau tanya-tanya nih tentang perjalanan menghafalnya Mbak Ulia. Tentang mulai dari kapan sih Mbak Ulia tuh menghafal? Kalau menghafal itu pas kuliah ya, awal kuliah itu tahun 2006. Tahun 2006 Tahun berarti. 2006 sebenarnya ini mungkin bukan planning sih, planningnya bukan diplaningkan menjadi menghafal Quran gitu, tapi itulah cara Allah. Jadi ceritanya pengennya kuliahnya dulu ke Mesir ya, tapi ya itu orang tua nggak mengizinkan. Nah tapi tetap pengen kuliah begitu, pengen kuliah. Nah sebenarnya orang tua tidak mengizinkan itu karena beliau tidak mampu untuk menguliahkan itu sebenarnya. Nah, tapi karena pengen kuliah, jadi ya itu cari informasi kampus yang kira-kira biaya kuliahnya tidak terlalu mahal dan ada beasiswanya lah begitu. Nah, nemu ini satu kampus ini begitu ya. Nah, satu kampus ini yaitu programnya hafal 30 juz. Nanti ada beasiswa bulanan, ada beasiswa ini kuliah one semester one semester, SPP-nya free gitu ya sampai 4 semester gitu. Nah karena tadi ya pengen kuliah, jadi ya udah diambil aja ini jurusan gitu ya, kuliah gitu ya, kuliah dulu. Jadi nggak kepikiran menghafal tuh kayak mana, pokoknya kuliah dulu gitu. Berarti sebelum kuliah itu belum ada pengalaman menghafal nih sama sekali? Ya menghafalnya ya itu yang kan karena sekolahnya di keagamaan ya. Ya itu ngafal ayat-ayat yang di mata pelajaran Quran hadis gitu aja. Gitu. Terus setelah itu masuk ke kampus yang mewajibkan. Kampus, mulailah proses itu ya, mulai proses. Ternyata awalnya dibenerin tasin dulu nih. Jadi tempat setorannya itu kami manggilnya Buya. Nah, jadi setoran ya setoran pertama itu sebenarnya yang buat sedih itu 2 bulan pertama sih, karena Buya memang agak ketat sih Buya. Jadi kalau tahsinnya belum beres, beliau itu memang ngekat gitu ya, ini nggak boleh dilanjutin walaupun kita udah prepare nih umpamanya mau setoran 2 halaman, tapi ternyata yang diterima cuma 1 halaman kayak gitu. Karena memang betul-betul dibenerin dulu tahsinnya. Nah 2 bulan pertama seperti itu. Nah sedangkan yang buat sedih itu teman-teman yang sudah biasa ngafal dan mereka sudah ada modal. Sudah ada modal. Itu yang buat sedih, mereka sudah punya modal, ada yang 15 juz, ada yang 11 juz. Pokoknya sudah pada punya modal ya, 1-2 lah yang ada sama begitu ya, sama kondisinya gitu. Baru mulai dari awal. Nah
mereka sudah maju jauh nih, udah jauh ya. Terus kita masih beranjak di juz 1 terus gitu ya dalam pokoknya ya di awal-awal memang itu sih banyak sedihnya gitu ya, karena memang sempat ini pengen berhenti kuliah begitu ya. Dirasa awalnya mengira Buya itu pilih kasih begitu ya, pilih kasih. Nah ternyata itu cara Allah begitu ya, itu cara Allah supaya ketika menghafal Al-Quran itu lebih mudah. Jadi memang Buya lebih ketat untuk masalah tahsin gitu. Nah setelah 2 bulan itu baru mulai terasa nikmat itu ketika tahsinnya sudah beres, sudah benar. Dan berapapun persiapan kita itu diterima sama sama Buya. Dan di situ luar biasa senangnya tuh di situ ya. Oh ternyata gitu ya, nikmatnya tuh baru kerasa itu setelah 2 bulan. Nah, satu poin nih buat teman-teman. Berarti kalau emang pengen menghafalnya itu nikmat gitu ya. Pengen menghafalnya nikmat, menghafalnya mudah, berarti terlebih dahulu harus memperbaiki tahsin. Ya Mbak, gitu ya Mbak? Iya, betul. Jadi ketika tahsin kita udah benar, jadi menghafal itu terasa enak gitu. Jadi, ayo kita sama-sama beresin tahsin kita. Oh iya Mbak, itu ketika sudah masuk proses menghafal, selesainya menghafal, itu di tahun keberapa Mbak? Kalau selesainya buat target ya, target. Jadi sebelumnya ini survei dulu nih, para senior nih yang sudah pengalaman, itu yang perempuan ya, survei siapa yang paling cepat menyelesaikan hafalan. Nah karena yang masih ada di asrama itu rata-ratanya sudah angkatan ke-5, angkatan ke-7, jadi agak pesimis gitu ya. Nah, sedangkan orang tua taunya itu anaknya itu kuliah, beliau nggak tahu kuliahnya itu adalah menghafal Quran. Nah, banyak itu ke orang tua memperlihatkan ke orang tua bahwa S1 itu selesainya 4 tahun kan begitu ya. Selesainya 4 tahun. Ya paling lambatnya 5 tahun lah gitu ya. Nah, jadi survei ternyata ada 1 orang dan beliau itu ketika itu posisinya jadi bendahara di kampus. Nah, beliau paling cepat, perempuan pertama paling cepat menyelesaikan hafalan 2 tahun. Nah, karena ada yang bisa jadiin tes monitor ya. Nah, ya udah buat target juga 2 tahun selesai begitu ya. Berarti 2 tahun pertama tahfiz, habis itu 2 tahun berikutnya lanjut ke yang jurusan S1-nya gitu. Kalau tahfiz kan jurusannya lokal, jadi enggak ijazahnya itu tidak nasional gitu. Oh, gitu. Jadi harus kuliah lagi gitu ya? Modalnya transfer karena beberapa mata kuliah di jurusan yang lain itu selain tahfiz ini sudah kita ambil sebenarnya. Oh, iya. Jadi modalnya itu transfer, mengambil sisa-sisa SKS yang belum diambil. Lalu targetnya bagaimana? Berjalan dengan lancar kah? Nah, buat target ya, di awal-awal masuk semester sebenarnya agak ragu itu ketika semester 1 perpindahan ke semester 2. Ternyata teman-teman yang tadi di awalnya itu kita udah buat komitmen mau bareng-bareng nih di jurusan ini, ternyata beberapa itu ada yang mundur. Nah, di situ ini teman dekat lagi yang mundur gitu. Nah, ini jadi lumayan dilema ya. Iya, benar. Nah, ternyata pada mundur. Jadi 1 bulan itu lembaran registrasi itu disimpan gitu, dipegang gitu. Saking galaunya mau lanjut ke jurusan, mau tetap berada di sini atau mau seperti teman-teman mau mundur atau gitu ya, mengambil jurusan yang lain gitu kan. Akhirnya istikharah, kemudian minta pendapat senior, minta pendapat Buya. Ternyata semuanya malah support tetap berada di jurusan tahfiz begitu ya. Ulia tuh sebenarnya bisa gitu kata mereka. Ulia tuh bisa. Pokoknya support mereka tuh positif semua gitu. Nah, karena semuanya bilang bisa ya udah bismillah begitu ya, tetap berada di sini. Nah, lanjut semester 2, semester 3 alhamdulillah sesuai dengan target kampus gitu ya. Semester 1 sebenarnya tetap sesuai target kampus 6 juz ya, 6 juz 1 semester. Nah, semester 2 juga alhamdulillah, semester 3. Nah, ini deg-degannya itu ketika target kita targetnya kan 2 tahun nih, berarti kan cuma 4 semester. Nah, masuk semester 4 itu benar-benar dilema. Karena hafalannya
karena ketika itu juga utusan ini ya MTQ nasional. Nah, ketika curhat ke Buya begitu ya, Buya ini gimana, targetnya kan mau selesai 2 tahun ini gitu, semester ini, tapi hafalannya masih banyak. Terus kata Buya, 2 bulan ini tidak boleh ziyadah. Begitu kata beliau, sedangkan ini waktunya cuma tinggal 3 bulan lagi untuk menyelesaikan hafalan 11 juz. 11 juz waktunya tinggal 3 bulan lagi. Ini semester terakhir ya. Nah, tapi ya itu karena Buya menekankan kayak gitu, akhirnya ya udah ikut kata Buya dulu. Nanti gimananya dengan sisa hafalan, ya udah nanti aja dipikirkan sepulang MTQ. Iya. Nah, jadi MTQ-nya bulan Juni. Jadi dari akhir April itulah itu ya udah off untuk ziyadah. Nah, gitu. Jadi fokus persiapan MTQ. Nah, sepulang MTQ baru mulai ditata target berapa sisa hafalan. Kemudian gimana pencapaiannya dalam 1 bulan, berarti targetnya lebih banyak dari yang sebelumnya gitu ya, karena masih ada sisa. Nah, bertepatan juga dengan bulan Ramadan soalnya. Nah, itu tantangannya ini ya luar biasa. Nah, tapi Masya Allah ya, di situ banyak pembelajaran gitu kan, karena memang ketika kita fokus dengan yang sudah kita targetkan, maka insya Allah akan ada jalannya. Dan ketika itu energi yang kita keluarkan adalah energi yang besar gitu. Karena kita kan pengen selesai, karena kalau mundur selesainya maka ngambil transfernya semester depan. Ini kan di kampus ceritanya ngapalnya. Jadi kalau telat sebulan, nah itu sayang kan waktu gara-gara 1 bulan begitu ya telatnya, kita jadi mundur selesai studinya gitu. Nah, karena ceritanya kan 3 bulan lagi ya, sedangkan hafalnya masih 11 juz begitu ya. Nah, di situ baru mikirin gimana cara menyelesaikannya dalam waktu 3 bulan ini gitu ya. Kalau sebelumnya kan agak santai gitu ya. Nah, ternyata gitu ya, karena bertepatan dengan bulan Ramadan juga begitu ya. Kalau sebelumnya bulan Ramadan lebih sedikit sebenarnya progres hafalannya. Ketika Ramadan ya biasa lah ya, Ramadan. Nah, ketika itu justru itu bulan Ramadan yang paling berat, paling bersejarah gitu ya. Bulan Ramadan paling bersejarah, dan di bulan tersebut pengalaman begitu ya, menghafal 1 hari itu bisa 12 halaman. Wow, 12 halaman. Nah, ini ceritanya the power of kepepet lah ya. Ngebut gitu ya. Ngebut gitu ya. Ya itu semua energi dikeluarkan gitu ya. Apapun, mau bulan Ramadan, mau apa, pokoknya ketika dalam 3 bulan ini harus selesai gitu. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan itu 6 juz. Oh, dalam 1 bulan Ramadan menyelesaikan 6 juz. Iya, di bulan Ramadan itu 6 juz. Gitu. Masya Allah. Hatam itu terus setiap hari itu selalu perasaannya tuh perasaan yang gimana ya? Perasaannya itu beda gitu ya dari sebelumnya. Ini perasaannya gimana mau cepat selesai, tapi ya tetap perhitungan begitu ya. Saya di awal September, tapi tetap perhitungan. Berarti itu menghafal itu selesai sesuai dengan target yang telah Alhamdulillah. Insya Allah mantap ya teman-teman. Jadi emang kalau buat ngafal itu butuh perjuangan gitu. Udah butuh perjuangan, butuh motivasi yang kuat dari diri sendiri juga, dan juga motivasi dari orang-orang sekitar gitu ya Ustazah. Iya, betul. Itu penting banget. Makanya kita kalau misalnya emang pengen ngafal, pengen fokus, lebih baik cari lingkungan yang mendukung juga buat kita menghafal. Terus dengar-dengar Mbak Ulia ini jualan ya? Iya, sekarang ya. Jadi bisnis online gitu? Bisnis online. Apa nih yang dijual? Jualannya produk muslimah sih, kebutuhan muslimah. Oh, jadi ini keperluan muslimah gitu? Iya, kebutuhan muslimah. Iya. Seperti jilbab, gamis? Awalnya jualannya jilbab. Jilbab instan. Oh, jilbab instan. Nah, dalam 3 bulan pertama itu alhamdulillah begitu ya, orderannya langsung dapat orderan banyak begitu ya. Nah, tapi ternyata malah ada yang pengennya jilbab segi 4 gitu, nanyain jilbab. Mbak Ulia jualan jilbab segi 4 juga enggak gitu. Akhirnya
banyak yang nanyain gitu kan. Oh ternyata kebutuhannya bukan hanya jilbab instan aja gitu kan, nambah lagi jilbab segi 4. Nah ya itu cari-cari brand yang jualan jilbab segi 4 gitu ya. Dan alhamdulillah gitu ya ketemu dengan Alwa Hijab. Kebetulan ketika itu Alwa Hijab produksi jilbab segi 4 juga, segi 4. Kemudian mulai juga gamis. Nah ini kan pas banget ya. Jadi bukan hanya jilbab tapi dapat gamisnya juga gitu. Oh, jadi sekarang menjual produk dari Alwa Hijab itu ya? Iya. Terus kalau misalnya nih, kan jualan itu harus dilakukan setiap waktu gitu ya, karena jualannya online. Jadi konsumennya waktunya 24 jam gitu kan. Ya, gitu. Nah itu jadi penghalang nggak sih buat menghafalnya atau buat urusan yang lainnya gitu? Kalau di awal-awal memang ini ya terhambat karena ketika kita memutuskan untuk jualan, pasti ke hafalannya di awal-awal mengalami ini hafalannya agak mandek. Karena lagi senang-senangnya nih jalan gitu ya. Tapi gitu ya, karena Al-Quran ini sudah jadi komitmen gitu ya, udah komitmen dengan Al-Quran. Nah itu sebulan 2 bulan galaunya, habis itu nyari solusinya gimana gitu ya. Nggak mungkin kalau mau fokus jalan hafalannya nggak boleh ditinggal. Akhirnya munculnya problem-problem tadi, dan akhirnya belajar menata waktu. Nah ini kan nyambi di rumah ya, bersama si kecil gitu ya. Ya itu ya pintar-pintar ngatur waktu begitu kan. Nah dengan Al-Quran ini untuk hafalan itu memang terbantu dengan mengajar. Mengajar. Jadi kan karena sudah ada jadwal mengajar ya, jadi fokus ketika jadwal mengajar dengan Al-Quran. Nah di luar itu nanti dibagi buat urusan rumah tangga jam berapa, nanti mulai jualan jam berapa. Gitu. Kalau dari Mbak Uli sendiri emang udah ada waktu spesifik gitu ya buat jam segini, dari jam segini sampai segini itu khusus buat Al-Quran misalnya? Ya memang sudah ya karena itu muncul masalah-masalah tadi itu baru mulai menata. Nggak mungkin kan kita membiarkan kehidupan kita berantakan terus. Iya, betul. Ya kalau boleh nih Mbak Ulia, kita sebagai ya sama-sama anak-anak muda masih pada sibuk gitu, ada yang kuliah, mungkin ada juga yang jualan atau sudah berumah tangga. Dan kita tuh masih pengen ngejalanin kesibukan kita tapi juga nggak lupa sama Al-Quran. Nah kadang banyak orang yang keteteran kayak gini. Gimana tips dan triknya kalau dari Mbak Ulia sendiri buat ngejaga hafalan supaya nggak hilang-hilangan? Iya. Yang pertama diluruskan niatnya ya. Niat awalnya seperti apa gitu ya. Jadi menghafal Qur'annya karena Allah, berarti murojaahnya juga karena Allah. Kemudian yang kedua adalah azamnya harus kuat gitu ya. Niat saja nggak cukup kalau azamnya nggak kuat gitu ya. Karena nanti akan ketika muncul masalah, kalau azamnya nggak kuat nih, itu dia akan mundur ya. Ya azamnya harus kuat. Kemudian yang ketiga adalah gabung dengan komunitas. Karena kita walaupun yang 2 tadi udah ya, niat sama azamnya udah. Kalau kita tidak bergabung dengan komunitas ya tetap aja kita sendiri itu rapuh gitu. Nah, kita sendiri rapuh. Dan dengan adanya komunitas, adanya teman-teman yang seperjuangan dengan kita begitu ya, sama-sama fokus dengan Al-Quran, insya Allah semangat kita ya naik turun, tapi turunnya nggak terlalu jauh begitu ya. Ketika turun ada penyemangat buat naik lagi gitu. Betul. Nah yang terakhir adalah ada semangat untuk mengajarkan apa yang sudah kita dapatkan gitu. Jadi semangat itu harus dibangun, karena ketika kita mengajarkan itu bukan hanya buat orang yang kita ajar gitu, tapi diri kita juga dapat ininya. Jadi ketika mengajar sambil belajar juga. Kita juga belajar gitu. Berarti sekarang kan Mbak Ulia ini mengajar gitu, berarti menerima setoran. Nah,
itu juga ini ya, mempermudah murojaah gitu ya. Iya, betul. Oh iya nih, berarti buat teman-teman, kalau misalnya emang pengen niat menghafal, yang pertama tadi harus ada niat. Niatnya harus benar-benar lurus, bukan karena pengen punya sertifikat, punya gelar dan lain-lain. Berarti niatnya harus lurus karena Allah, juga azamnya harus kuat, nggak boleh jatuh atau gugur gitu ya. Terus tadi apa? Gabung dengan Oh ya, gabung dengan komunitas Al-Quran. Cari lingkungan yang mendukung untuk menghafal Al-Quran. Begitu ya. Iya, terima kasih Mbak Ulia atas waktunya, atas motivasinya nih buat kita. Semoga memotivasi teman-teman di rumah semua untuk semangat ngafal Quran dan juga menjaga hafalan yang sudah dihafal sebelumnya. Teman-teman, tadi kan kita udah dengar nih banyak motivasi dari Mbak Ulia, juga tips-tips dan segala macam. Nanti insya Allah di episode selanjutnya kita juga bakal kedatangan narasumber yang gak kalah hebatnya, gak kalah kerennya, tapi tetap dalam semangatnya dalam menjaga dan menghafal Al-Quran. Jadi jangan lupa tonton terus Bincang Tahfiz. Wassalamualaikum. Halo Sobat Bincang Tahfiz, jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan motivasi dan inspirasi menghafal Al-Quran lebih banyak.